Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Sungguh di luar nurul. Saya tuh nggak nyangka ya. Kok bisa ya ada tokoh tertentu di Konoha mengucapkan kalimat yang sangat-sangat kontroversial. Ini sungguh di luar nurul ya. Ini berita yang sangat-sangat mengerikan guys. Jadi guys, beberapa tahun yang lalu diduga menurut keyakinan Republik Pak JK atau mantan wakil presiden di Konoha pernah mengatakan pembakaran gereja yang ada di Konoha karena tidak berizin. Jadi diduga pembakaran gereja yang dimaksud ini adalah pembakaran gereja yang terjadi di Aceh. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Kok bisa ada tokoh pejabat yang sangat-sangat dihormati di Konoha mengucapkan kalimat yang sangat-sangat kontroversi seperti ini? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya gereja itu nggak berizin, kenapa harus dibakar gitu? Emang masjid di Konoha itu sudah punya izin gitu? Menurut data, ini menurut data guys ya, jadi lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data, ada banyak masjid yang tidak berizin di Konoha. Bahkan Guru Gembul pernah mengatakan 80% masjid yang ada di Konoha itu tidak berizin. Menurut keyakinan Guru Gembul, 80%, bayangkan, bukan cuma 10-20%, enggak, tapi 80% masjid tidak berizin di Konoha. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa seolah-olah warga Konoha itu lebih sensitif terhadap pembangunan gereja daripada pembangunan rumah ibadah orang lain? Apa alasannya? Apakah karena menghindari orang pindah agama gitu? Apakah untuk mempertahankan mayoritas tetap mayoritas gitu? Apakah ini semacam pertahanan diri supaya tidak banyak orang yang murtad gitu? Apakah ada udang di balik batu gitu? Apa fakta yang sebenarnya? Jadi menurut saya ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya, karena masalah ini kan terus berlarut-larut ya, dari dulu ya, dari tahun 2006 ya, berlarut-larut terus ya, masalah ini nggak pernah diselesaikan. Kemudian selain itu, ketika Pak Yusuf Kala jadi wakil presiden di tahun 2006 mewakili Pak SBY. Nah, pada saat itu kan lahir sebuah peraturan yang sangat kontroversi. Apa itu peraturannya? Peraturan SKB 2 Menteri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah, saya cuma bertanya ya, saya tidak memojokkan siapapun di sini ya, saya cuma bertanya, apakah kebijakan ini muncul atas usulan daripada Pak JK? Kenapa pada saat Pak JK wakil presiden muncul kebijakan seperti ini? Apakah ini usulan daripada Pak JK saat itu? Kenapa kebijakan seperti ini muncul? Apa yang mendasarinya? Jadi ada berbagai faktor ternyata ya. Terutama faktor yang pada saat itu bergejolak ya, yaitu faktor daripada kelompok aliran tertentu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, aliran apa itu? Kemudian apakah SKB 2 Menteri ini punya manfaat atau tidak? Lebih banyak manfaatnya atau keburukannya? Jadi kalau saya perhatikan ya, saya tuh kan sangat penasaran ya, dan saya sangat sering bertanya dengan umat minoritas yang ada di Konoha. Jadi ternyata SKB 2 Menteri ini menghalangi untuk pembangunan gereja. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Menghalangi artinya gini, kalau misalnya ini kita mau bangun gereja ya, kan kita harus minta tanda tangan tuh ya, misalnya tanda tangan izin lingkungan gitu ya. Misalnya di suatu daerah itu katakanlah misalnya 99% muslim misalnya. Umat Kristen biasanya kan akan minta tanda tangan tuh ya sama umat muslim yang ada di sana kalau bangun gereja gitu. Nah, karena ada usulan seperti ini atau peraturan seperti ini, diduga ya peraturan ini malah mempersulit pembangunan gereja. Karena apa? Karena gini, jadi prakteknya di lapangan itu, kalau misalnya nih kita minta izin pembangunan gereja ya,
Biasanya, nggak semua tapi ya, disclaimer on ya, biasanya di Konoha itu akan dipersulit. Karena apa? Karena nggak semua orang itu toleran. Ya, bisa aja kita di mulut mengatakan, oh nggak apa-apa kok pembangunan gereja nggak jadi masalah. Saya sebagai umat Muslim nggak jadi masalah. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Tapi kan kita nggak tahu isi hati orang ya kan. Bisa aja beda di mulut, beda di hati ya kan. Jadi ini yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini lebih banyak manfaatnya atau keburukannya? Jadi yang terjadi di lapangan itu nggak seindah yang ada di atas kertas. Di atas kertas, para pejabat-pejabat di Konoha mengatakan SKB Dominter itu sebenarnya tujuannya baik, ya biar tidak terjadi konflik, ya biar tidak terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya di lapangan berbeda jauh. Di lapangan justru kalau kita minta tanda tangan tuh ya, saya tuh kan sering nanya sama kelompok minoritas ya. Menurut data, ini lagi-lagi kita bicara data ya. Menurut data dari Setara Institute, ternyata pembangunan gereja itu seringkali terkendala, seringkali dipersulit izinnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Apakah ini sebenarnya dirancang untuk mempertahankan mayoritas tetap mayoritas gitu? Apakah peraturan ini dirancang untuk menghindari orang murtad gitu? Apakah peraturan ini atau peraturan SKB 2 Menteri ini dirancang untuk menghindari orang itu berpindah dari agamanya gitu? Apakah ini dirancang untuk sebagai alasan kelompok minoritas untuk mempersekusi ibadah orang lain gitu? Atau mempersulit izin gitu? Karena gini guys, menurut data, lagi-lagi kita bicara data ya, ada sekitar 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Ini menurut data dari BNPT. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marah sama BNPT sana. Jadi kalau kita misalnya nih ya minta tanda tangan pembangunan gereja di daerah yang daerah itu katakanlah banyak orang yang radikal di situ ya. Apakah mereka memberikan izin? Ya enggak dong. Masa mereka memberikan izin orang udah radikal dari sononya yang bener aja gitu? Nggak mungkin dikasih gitu. Contoh misalnya nih, ada kelompok tertentu misalnya dari awal sudah benci terhadap agama tertentu misalnya, ya sudah ada bibit kebencian dari kecil misalnya. Lalu kita minta tanda tangan izin pembangunan rumah ibadah tertentu misalnya. Apakah mereka mau? Enggak mau dong, logikanya gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah SKB 2 Menteri ini dibuat untuk melampiaskan orang-orang yang intoleran di Konoha? Apakah ini sengaja dirancang untuk senjata bagi orang-orang yang intoleran di Konoha? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Jadi ini menurut saya pribadi semacam momok gitu ya, atau semacam hambatan dalam beribadah di Konoha. Padahal beribadah itu kan hak asasi manusia. Bayangkan kita satu negara, tapi hanya untuk persoalan beribadah, berdoa kepada Tuhan kita harus minta izin. Jadi itu artinya secara tidak langsung kelompok mayoritas yang ada di Konoha itu, mereka itu melebihi Tuhan. Iya nggak sih? Bayangkan ya, kita mau berdoa nih sama Tuhan ya. Tapi kelompok-kelompok intoleran ini kan menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan gitu. Walaupun mereka mengatakan, oh kita kan nggak menghalangi kalian ibadah, harus ada izinnya, harus adanya. Gimana mau ada izinnya, udah radikal gitu ya kan, udah intoleran gitu, gimana mau tanda tangan izin ya kan? Jadi ini sebenarnya sengaja gitu ya, kalau saya perhatikan ada semacam udang di balik batu ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan, terus kelompok intoleran itu misalnya nih gangguin kita berdoa, harus ada izin gitu. Berarti mereka itu melebihi Tuhan dong ya. Ya nggak sih? Mereka itu melebihi kodrat daripada Tuhan. Tuhan saja tidak pernah melarang kita untuk ibadah. Tapi mereka mengatakan harus ada izin. Berarti mereka itu lebih daripada Tuhan. Nah, Tuhan posisinya di sini ya. Ya. Harusnya kan Tuhan posisinya di atas gitu ya. Tapi posisi mereka tuh melebihi Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan di sini ya. Mereka itu orang-orang radikal itu ya posisinya di atas gitu. Kan ini semacam keanehan gitu ya. Ini yang tidak bisa diterima dengan akal sehat menurut saya pribadi. Bayangkan orang-orang Kristen itu, saya tidak membela orang Kristen di sini ya, karena nggak semua orang Kristen baik, ada juga yang jahat ya, nggak semua orang Kristen itu suci ya. Saya tidak mengatakan orang Kristen suci ya, tapi gini guys, kalau misalnya mereka melakukan ritual ibadah ya,
mereka membangun gereja misalnya di suatu daerah misalnya. Apakah itu melanggar hukum? Enggak kan? Mereka itu nggak melakukan kejahatan. Misalnya kalau di gereja itu contoh misalnya ya itu kan nggak pernah benar terjadi kan. Kalau misalnya mereka melakukan kejahatan di gereja, misalnya mereka melakukan makar, misalnya mereka mengkhianati bangsa ini, misalnya mereka mengajak perang dan lain sebagainya, misalnya itu kan masuk akal. Tapi kan nggak ada sejarahnya seperti itu. Bahkan di gereja itu nggak pernah sekalipun ngata-ngatain umat Muslim. Catat kata-kata saya, di gereja itu nggak pernah sekalipun bahas umat Muslim, nggak pernah. Karena apa? Karena dalam kitab suci agama Kristen itu nggak ada istilah Muslim, nggak ada tuh misalnya ayat-ayat yang bahas tentang umat Muslim, nggak ada. Ya dalam agama Kristen itu yang dibahas itu tentang apa? Ya tentang ibadah mereka gitu ya, sejarah-sejarah mereka gitu ya, tentang kasih dan lain sebagainya. Walaupun nggak semuanya orang Kristen baik ya. Itu guys ya. Bahkan kalau kita ketinggalan handphone di gereja itu bisa balik lagi handphonenya. Atau kita kehilangan apapun di gereja itu biasanya balik lagi gitu ya. Jadi nggak pernah tuh ya di gereja tuh kehilangan sendal misalnya, kehilangan handphone, kehilangan duit, nggak. Ada mungkin, tapi 1 dari 1 juta orang gitu ya. Saya tidak mengglorifikasi agama Kristen di sini ya, jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Karena saya itu berpihak pada kejujuran. Ya kalau benar, benar, kalau salah, salah gitu. Nah, kemudian selain itu, bagaimana dengan Pak Jakir turun ya? Jadi, semenjak hadirnya Pak Jakir turun, ya mungkin dan tersahabat yang notabene sudah pada tahu ya siapa yang saya maksud ya. Jadi ada Jakir mundur, ada Jakir maju gitu, ada Jakir turun gitu ya. Jadi Jakir turun datang ke Konoha, turun ke Konoha dan bertemu dengan Pak Yusuf Kala tahun 2017. Nah, semenjak saat itu saya melihat ada semacam keanehan. Saya nggak tahu ini ada korelasinya atau tidak ya, saya cuma bertanya ya. Semenjak saat itu, di Konoha itu terjadi kasus intoleransi yang sangat-sangat besar sekali. Tahun 2017 itu kan masa jaya-jaya daripada FPI ya, yang pernah bermasalah dengan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Ahok. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi ketika Pak Jakir turun datang ke Konoha sehingga Konoha itu semakin radikal, semakin intoleran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Yusuf Kala yang sangat dihormati di Konoha, dia rela bertemu dengan seorang Jakir turun? Apa alasannya? Apakah alasannya itu untuk menertibkan bangsa kita gitu? Apakah alasannya itu untuk memperbaiki bangsa kita gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar apa di balik ini semua. Ada suatu hal yang sangat-sangat masuk akal di balik ini semua. Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, tetap saya bongkar. Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Pada faktanya, warga Konoha itu adalah warga yang paling intoleran terhadap minoritas sedunia. Bisa dikatakan sedunia, terbawah lah gitu ya. Intoleran banget. Kenapa? Apa buktinya? Jadi menurut data, lagi-lagi kita bicara by data ya, saya tidak ngarang ya. Ada sekitar 1.000 gereja yang dibakar di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Konoha itu adalah negara yang toleran, kenapa banyak gereja yang dibakar? Itu kan yang jadi pertanyaan. Sama halnya dengan menurut dugaan atau menurut keyakinan daripada Republik, Pak Yusuf Kala diduga mengatakan gereja yang dibakar di Konoha itu karena nggak punya izin. Jadi kalau nggak punya izin harus dibakar gitu. Ini menurut saya tuh nggak logis gitu ya. Ini nggak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kambing sekalipun ini nggak bisa diterima guys. Karena gini,
Kalau misalnya gereja itu nggak berizin, lalu kenapa musola gitu ya, kemudian masjid di seluruh Konoha itu nggak ada izinnya gitu? Maksudnya ada yang punya izin, ya, kemudian ada juga yang tidak punya izin. Cuman lebih banyak nggak punya izin. Bahkan pondok pesantren di Konoha itu banyak yang nggak punya izin. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak disamaratakan semuanya gitu? Kalau misalnya ada mengatakan, oh nggak apa-apa kalau kita kan mayoritas nggak usah pakai izin, kan nggak ada yang ganggu juga. Nah, berarti itu artinya peraturan ini dibuat seolah-olah untuk memojokkan minoritas. Ya nggak sih? Jadi seolah-olah peraturan ini dibuat untuk mendiskriminasi minoritas. Jadi peraturan ini atau peraturan SKB 2 Menteri ini dibuat untuk menjahati kelompok tertentu yang ada di Konoha. Ya nggak sih? Saya cuma bertanya ya, saya tidak akan memberikan jawaban. Kalau saya memberikan jawaban itu artinya saya berpihak. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya menghina kecerdasan yang menonton video ini. Karena saya yakin yang menonton video adalah orang-orang yang sangat cerdas. Tapi selain itu ada satu fakta unik yang jarang dibongkar. Apa itu? Ini selalu ditutupi gitu. Apa itu? Jadi guys, kalau kalian sering melihat pembubaran ibadah paksa, kemudian persekusi dan lain sebagainya, ini sebenarnya berita buruk bagi mayoritas dan berita baik bagi minoritas. Kenapa? Jadi kalau secara logika ya kita berpikir, kenapa umat Kristen itu selalu ditolak pembangunan gereja dan lain sebagainya? Enggak semuanya tapi ya di skala meronnya. Itu artinya perkembangan jumlah penganut agama Kristen itu mengalami kenaikan yang gila-gilaan. Ada banyak orang yang tertarik dengan agama Kristen. Ya kan? Kalau misalnya nih agama Kristen itu makin hari makin dikit, nggak mungkin ada persekusi rumah ibadah kan? Wong nggak bikin gereja gitu. Ya, jadi itu artinya ada kenaikan yang sangat-sangat signifikan yang ditutupi oleh kelompok mayoritas. Ada kenaikan yang sangat signifikan terhadap agama minoritas. Karena gini guys, kalau saya perhatikan itu bukan playing victim ya. Kalau saya perhatikan itu kelompok minoritas itu kan selalu dipojokkan ya. Jadi awal-awal muncul daripada agama juga sebenarnya seperti itu guys. Dulu waktu baru muncul agama, kelompok orang yang tidak beragama, penganut pagan, ya, penganut agama-agama lainnya gitu. Ya ketika di Timur Tengah, orang yang beragama itu dikucilkan guys. Orang Kristen dulu dikucilkan, umat Muslim juga dikucilkan kok di Arab sana. Waktu kemunculan agama Islam itu kan dikucilkan ya. Ya, dipersekusi ya dan lain sebagainya. Itu tanpa kita sadar guys. Jadi makanya kita harus baca sejarah ya. Jadi sebelum saya bikin konten itu saya riset dulu gitu. Saya sangat suka membaca. Saya baca sejarah agama-agama yang ada di Konoha semuanya. Sejarah Muslim kan seperti itu ya. Waktu baru muncul itu kan sering dipersekusi, dikucilkan, direndahkan dan sebagainya. Itu artinya mirip seperti agama Kristen zaman sekarang ini kan. Nah justru itu kan yang bikin agama Muslim dulu disukai gitu ya. Karena mereka sering dipersekusi, dikucilkan. Sehingga orang iba, ya biasanya yang sering dipersekusi itu ya dikucilkan itu orang akan semakin penasaran. Ya orang-orang kan semakin tertarik dengan agama Kristen. Karena apa? Karena Kristen kan selalu dikucilkan, ya direndahkan, ya kemudian dipersulit izinnya. Jadi orang-orang kan makin penasaran. Kenapa sih orang Kristen dikucilkan gitu? Jadi ini semacam warning bagi mayoritas. Itu artinya ada banyak orang yang tertarik beragama Kristen. Jadi menurut keyakinan saya ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak mengajak yang untuk video ini ya, terhadap saran saya. Jadi kalau saran saya lebih baik umat Kristen itu bangun gereja virtual gitu atau bangun gereja secara online. Itu kan nggak pernah dibubarin kan, nggak mungkin dibubarin kan kalau kita gereja online kan. Gimana cara ngebubarin coba, ya kan? Kalau bikin grup WA misalnya yang ibadah online gitu, itu lebih baik menurut saya pribadi ya kan, daripada bikin gereja gitu ya terus dibubarkan paksa dan sebagainya. Lebih baik gereja online gitu ya, itu lebih bagus menurut saya pribadi ya. Karena apa? Karena itu kan lebih aman ya, nggak butuh duit untuk bangun gereja dan sebagainya ya kan. Cukup bikin website misalnya, asal websitenya jangan melanggar hukum. Orang bikin website ibadah melanggar hukum apa? Enggak melanggar hukum dong ya, kecuali yang melakukan kejahatan. Itu menurut saya pribadi. Jadi gini guys ya, bagi teman-teman Muslim, saya juga punya
teman muslim kok ya, ada juga umat muslim yang baik ya. Saya tidak mengatakan umat muslim semua jahat ya, ada juga yang baik, cuman jumlahnya minoritas ya. Jadi gini guys, jadi kalau semakin Kristen itu dilarang, itu semakin banyak orang penasaran dengan orang Kristen. Saya tidak memprovokasi ya, pada faktanya seperti itu. Kemunculan daripada umat muslim juga seperti itu kok di Arab. Ketika Nabi mengajarkan agama Islam itu kan sering dipersekusi ya dulu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang kita mempersekusi orang-orang Kristen? Berarti kita sama jahatnya dong ya dengan yang mempersekusi orang-orang Islam zaman dulu ya kan? Ya nggak sih? Sama gitu sebenarnya. Jadi menurut saya pribadi lebih baik umat Kristen itu bangun gereja secara virtual gitu ya. Umatnya kan lebih banyak. Sama seperti universitas. Universitas yang paling banyak pengikutnya, universitas yang paling banyak umatnya. Maksudnya mahasiswanya itu universitas UT kan, universitas ini ya, universitas online gitu, universitas terbuka gitu. Lebih baik seperti itu ya daripada mau mohon-mohon ngemis-ngemis sama orang-orang yang intoleran seperti yang viral baru-baru ini di Teluk Naga ya kan. Ya, lebih baik seperti itu ya. Itu lebih menjaring banyak orang gitu ya. Agama Kristen kan mengajarkan kebaikan. Kristen nggak pernah bahas tentang agama Islam di gerejanya, nggak pernah. Kalau ada pendeta yang bahas agama Islam, langsung diturunin tuh. Jadi kalau misalnya nih ya teman-teman Muslim bahas tentang agama Kristen misalnya, ngejelek-jelekin agama Kristen, emang kalian nggak risih gitu ya? Kalau misalnya gitu ya, ya seandainya, emang kalian nggak risih gitu? Ini perlu dipertanyakan loh keimanannya kalau ngata-ngatain agama lain di gereja gitu. Kecuali kaum intelektual misalnya, atau orang-orang yang berpendidikan misalnya, atau misalnya nih apologet misalnya. Oke lah, ya bahas lintas agama nggak jadi masalah, asal sesuai data gitu ya, nggak jadi masalah. Tapi kan kalau pemuka agama itu bahas agama lain di rumah ibadah itu kan ada semacam keanehan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, saya akan berpihak ya. Kemudian bagaimana dengan pertemuan Pak JK dengan Cakri turun gitu? Apakah banyak manfaatnya atau tidak? Kalau menurut keyakinan saya nggak terlalu bermanfaat. Justru dengan hadirnya Pak Jakir turun di Konoha itu semakin radikal. Ya, padahal Konoha itu kan negara yang sangat plural. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak JK mempengaruhi kenapa kita itu semakin intoleran? Apakah SKB 2 Menteri ini ya lahir asalnya dari ide daripada Pak JK ini? Saya tidak akan menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina yang menonton video ini. Saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Karena saya yakin yang nonton video adalah orang-orang yang sangat cerdas. Saya yakin yang nonton video ini adalah kaum intelektual lebih cerdas dari saya. Tapi disclaimer on, kita tidak bisa melihat masalah ini hitam putih, nggak bisa. Pak Yusuf Kala juga ada kebaikannya kok. Ya, Pak Yusuf Kala itu kan bisa mendamaikan orang yang bertikai gitu. Kita harus melihat sisi baiknya juga ya. Nggak harus melihat sisi negatifnya, nggak boleh seperti itu ya. Tapi dalam masalah ini, apakah Pak Yusuf Kala itu terlibat atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.